saya Dina Oktaviani, NIM 2010417118, kelas A1 Manajemen. Di sini saya akan membacakan ringkasan bab 12 mata kuliah analisis lingkungan bisnis, yaitu tentang pasar keuangan dan peraturannya. Perlunya regulasi di pasar keuangan. Secara umum, regulasi dapat dilihat sebagai seperangkat aturan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi sehingga mendorong perilaku yang lebih kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencegah perilaku yang merugikan kesejahteraan sosial. Komisi Penyelidikan Krisis Keuangan. Komisi Penyelidikan Krisis Keuangan dibentuk oleh Kongres untuk menyelidiki penyebab krisis keuangan. Pada tahun 2011, mengeluarkan laporan setebal 633 halaman dengan 6 anggotanya memberikan suara untuk mengadopsi laporan tersebut dan 4 anggota yang tidak setuju. Mayoritas menyimpulkan bahwa krisis tidak dapat dihindari dan bahwa peraturan yang lebih kuat serta penegakan hukum yang lebih waspada dapat mencegah krisis. Krisis keuangan disebabkan oleh gabungan beberapa faktor. Defisit anggaran dan perdagangan yang besar menyebabkan masuknya dana besar-besaran ke Amerika Serikat pada saat Federal Reserve mempertahankan suku bunga rendah setelah resesi pada 2000 sampai 2001. Harga rumah naik pada tingkat yang jauh di atas tingkat historisnya. Tekanan untuk memperluas perumahan dan kepemilikan rumah yang terjangkau, kredit murah dan suku bunga rendah memperluas kelompok orang yang bisa mendapatkan hipotek. Pencetus hipotek menurun standar seperti yang dilakukan Fannie Mae dan Freddie Mac. Sekuritisasi pinjaman hipotek berkembang pesat sehingga menyediakan likuiditas ke pasar hipotek dan meningkatkan intensif pinjaman baru. Lembaga pemerintah kredit mengalami kesulitan dalam menilai CDO dan sebagian pasar besar menerima peringkat investasi. Investor sangat ingin mendapatkan pengembalian CDO yang didukung hipotek yang tampaknya lebih tinggi. Bank meningkatkan leverage mereka sebagian melalui pembiayaan repo dan keserakahan dan penipuan hadir. Krisis dipicu oleh jatuhnya harga rumah di sebagian Amerika Serikat yang mengakibatkan tunggakan dan gagal bayar hipotek, anjloknya harga CDO, masalah likuiditas di bank, dan kegagalan bank sebagai akibat dari leverage yang berlebihan dan pelarian repo. Pasar pemerintah federal berhasil campur tangan untuk menyelamatkan bank dan sistem keuangan, tetapi upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi kurang berhasil. Krisis keuangan dan ekonomi menyebabkan undang-undang paling luas yang mempengaruhi pasar keuangan sejak depresi hebat. Dodd-Frank Act memuat sejumlah langkah untuk mengurangi kemungkinan krisis keuangan di masa depan, tetapi peraturan tersebut dapat meningkatkan biaya modal dan mengurangi ketersediaan kredit. Selain itu, pasar keuangan berubah-ubah dan inovatif, dan apakah penyebab dan bentuk krisis baru akan terjadi menunggu untuk dilihat. Seperti yang diingatkan oleh Reinhardt dan Rogoff, krisis terus berulang. Banyak tuntutan hukum pemerintah dan swasta telah diajukan terhadap pembuatan pasar, pembuat hipotek, bank, dan lembaga pemeringkat kredit, sehingga banyak peserta dalam pasar hipotek dan keuangan akan terlibat dalam proses pengadilan selama bertahun-tahun yang akan datang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera.